Tuhan, sebelum kita mau berdoa, sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bisa hadir dalam doa malam pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang datang kepadamu. Kami rindu untuk menyenangkan hatimu melalui pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Engkau yang melayakkan kami untuk datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin dan sertai saudara-saudara kami yang nampak belum hadir Tuhan. Kau mempercepat langkahnya untuk bisa bergabung bersama kami dalam berdoa malam hari ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau campur tangan dalam setiap doa malam pada malam hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan, sebab hanya Tuhanlah, Dialah Bapa yang layak kita sembah dan kita muliakan. Kita percaya bahwa Roh Tuhan, saat kita menyembah, Roh Tuhan bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Yesus, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Lebih sungguh lagi katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Oh, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang Kau Tuhan, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Yesus, memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran.
Yesus. Sebab Dialah Allah yang kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Oh, haleluya. Engkau kami sembah Yesus. Engkau layak terima pujian kami Yesus. Kudus, kudus namamu Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia, Dia Yesus segala Raja. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan penuhi kami Yesus. Hanya Kau satu-satunya, Engkau Allah yang kami sembah, kami puji Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur, kami naikkan syukur kami Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, biarlah hadirat Tuhan penuhi setiap kami. Oh, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu hanya Engkau yang kami rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhi kami Tuhan. Kami rindu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
Engkaulah Tuhan yang kami puji, kami sembah Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Hanya Engkau satu-satunya yang kami puji dan kami sembah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk selalu dekat dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh Bapak Mono Tuhan. Kiranya renungan yang disampaikan Tuhan dapat membangun iman kami semakin teguh di dalam-Mu Tuhan, semakin bertumbuh kuat di dalam-Mu Tuhan Yesus. Menjadi satu-satunya Tuhan untuk kekuatan kami yang menopang kami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, hamba-Nya yang akan menyampaikan renungan Tuhan. Engkau memberkati setiap kebenaran firman yang akan disampaikan Tuhan. Kiranya dapat membangun kami semua yang mendengarkan renungan-Mu Tuhan, untuk kami lakukan sebagai remah dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang campur tangan Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Pono. Malam Pak Mono. Selamat malam. Studio 2 di sini. Mari saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa persiapkan Alkitab saudara, ya. Akan saya baca, saudara bisa simak baik-baik ya. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Berbunyi demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi." Saya ulangi saudara ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang bisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Siapa yang sudah sering dengar firman ini, saudara? Halo? Sudah berapa kali mungkin saudara terlalu sering mendengar firman ini? Ya, sudah sering dengar. Ya,
Puji Tuhan. Ya, yang sudah pernah baca, mendengar dan baca beda, saudara. Kalau mendengar, saya juga sering. Ya, saya dari sekolah minggu ini sering, ya, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Oke. Ya, ini firman Tuhan yang tidak asing lagi, saudara, yang sudah berpuluhan kali mungkin saudara dengar, termasuk saya, ya, ini dari sekolah minggu, ya, ketika itu bahkan ada nyanyiannya, saudara, ya, 5 roti dan 2 ikan dimakan 5.000 orang. Tuhan Yesus yang memberkati, sisa 12 keranjang. Ore, siapa yang mau maju lagi? Ya, begitu, saudara, sampai ingat sampai hari ini, sampai ngelontok lagunya tapi, saudara, ya. Ya, sebelum saya masuk lebih dalam, saudara, ya, saya ajak saudara mengingat hal-hal yang lain, peristiwa yang sudah dibuat Yesus, mujizat-mujizat yang sudah sering kali dibuat Yesus. Yang pertama itu, mujizat pertama, air diubah menjadi anggur, ya. Itu mujizat yang pertama, yang Tuhan Yesus buat di pesta perkawinan di Kana. Jadi mujizat yang pertama. Dari sini saya teringat ketika Pak Petrus itu tanya ketika di Ami, itu tanya apa Pak Petrus? Burung, ya, menciptakan burung, ya. Ya Pak Petrus? Iya. Ya, kalau dari teman-teman saya muslim teringat, itu, ya, ini mujizat pertama, ya. Burung. Ya. Ya. Kalau kita baca di sini kan mujizat pertama, saudara. Jadi sebelumnya Yesus belum pernah bikin mujizat. Jadi untuk masalah urusan burung itu, Pak Petrus, ya, hoak gitu, ya. Jadi peristiwa yang sudah dibuat Yesus, saudara. Ada suara apa? Saya terganggu, saudara. Lanjut. Ya, saya ulangi, saudara, ya. Ya, lanjut. Ya, peristiwa-peristiwa yang sudah dibuat Yesus, dari air jadi anggur, di situ keluarga kepepet kehabisan anggur, saudara, ya. Yesus tidak langsung nolong, saudara, ya. Semuanya ada alur ceritanya, ada plotnya, ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan di situ. Termasuk ketika Yesus menyuruh menyeberang, murid Yesus suruh berangkat dulu, menyeberang danau. Di situ terjadi ombak yang besar oleh karena angin yang ribut, angin sakal. Di situ Yesus sedang mendidik kita, saudara, mendidik murid-muridnya. Kenapa kok Tuhan tidak langsung menolong mereka dengan mujizat ketika dia kepepet, keluarga kepepet, kehabisan anggur. Tuhan Yesus tidak langsung jadikan, tidak, saudara. Semuanya ada tujuan Tuhan. Tuhan di situ mendidik benar-benar dengan detail, dengan urutan-urutan yang Tuhan mau, supaya murid-murid pada waktu itu dan saya, saudara, pada saat ini, supaya ngerti, saudara. Pada waktu itu mungkin supaya benar-benar semua orang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita sekarang sudah tahu Yesus adalah Tuhan, tidak hanya itu, saudara, supaya kita tuh lebih tidak jadi orang-orang yang gampang, tidak menjadi orang-orang yang manja, supaya benar-benar menjadi murid Kristus yang militan, sehingga peristiwa demi peristiwa yang Tuhan Yesus adakan di situ benar-benar mendidik kita semuanya. Tuhan tidak langsung saknya, ya, ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita langsung Tuhan tolong, ya, langsung. Kalau anak-anak minta itu, kalau tidak dikasih nangis, nah, kita nanti jadinya seperti itu. Oleh karena itu Tuhan tuh sangat-sangat maha tahu apa yang akan dialami oleh kita hari ini, supaya kita tuh tangguh menghadapinya, supaya kita tuh kuat menghadapi persoalan hidup kita,
supaya kita itu benar-benar saudara ya dewasa di dalam Tuhan. Mungkin dengan kemahatauannya Tuhan ya, ketika angin sakal itu terjadi, mungkin dengan dilirik saja itu bisa saudara. Atau Tuhan menggembuskan bus itu aja, angin itu bisa reda. Karena Yesus tidak hanya penolong, Yesus itu pencipta segala yang ada. Yang menciptakan angin juga. Ketika ada angin sakal ya sebetulnya dengan keilahiannya bisa saudara. Tapi Yesus tidak mau seperti itu saudara. Ada urutan-urutannya. Tuhan punya tatanan, punya urutan, punya aturan. Supaya kita juga tertib. Kita juga anak-anak Tuhan punya aturan. Ketika kita menghadapi persoalan hidup kita itu, kita ngerti. Kita tahu maksud Tuhan. Ya, Tuhan kesannya ngeledek memang ketika angin sakal kok gak ditulungi gitu loh. Oh didelok malah ngatur nang banyu ngono. Ada hantu kan gitu ya. Mereka kan sempat takut gitu. Wong ujung-ujungnya yang ditolong gitu loh. Akhirnya mengulurkan tangan, si leren ngomong-ngomongan karo Petrus kan gitu ya. Kondang-dang set ya, padahal harapannya ya, yang tolong perahunya perahunya mau tenggelam ya. Kadang kita juga seperti itu toh. Kok suwe pergumulan saya kok udah dijawab Tuhan. Kesannya Tuhan ngeledek, Tuhan maunya apa sih dengan keadaan saya ini? Mari kita saudara, jadi apa yang Tuhan buat, peristiwa demi peristiwa ketika Tuhan bikin mujizat tidak langsung saudara, tidak langsung sak-dep-saknyet. Tuhan benar-benar mendidik kita begitu detail saudara ya. Kalau kita minta ikan, kita dikasih ikan langsung. Nah ini nanti kita jadi orang yang manja, saudara. Ya tentunya dikasih pancing, saudara ya. Kalau sudah dikasih pancing, kita harus angkat kaki, ya. Kita cari umpannya, cari pakannya, berangkat, ya. Kita baru mancing di situ pun belum tentu dapat. Kalau dapat sehari kadang-kadang satu cilik pisan. Nah ini ada prosesnya saudara, ada aturannya. Tuhan punya tatanan, punya aturan ya. Begitu juga saudara, 5 roti dan 2 ikan itu bisa mengenyangkan 5.000 orang lebih, yaitu orang banyak itu. Tuhan atur sedemikian rupa. Ada hal-hal penting yang harus diperhatikan para murid pada waktu itu, yang harus kita perhatikan malam hari ini. Ada prosesnya Tuhan, ada caranya Tuhan yang begitu mendidik kita supaya kita itu benar-benar tahu kita benar-benar dewasa di dalam Tuhan. Ya saya baca ya, kita mulai yang pertama saudara ya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saya berimajinasi begini saudara, Yesus itu kan manusia sejati, sama seperti kita. Bisa lapar, bisa capek ya, haus, bisa merasakan panasnya matahari begitu saudara ya. Ketika Yesus mendengar berita itu, yaitu berita apa saudara? Mungkin saudara tahu, yang sudah tadi saya tanya katanya sudah pernah baca. Ada berita apa saudara? Yohanes Pembaptis dibunuh. Amin ya. Yesus itu mendengar Yohanes Pembaptis dibunuh, otomatis dia mesti sedih lah. Saya berimajinasi ya, yang sedih, mikir iki ngelayate karo sapa ya, kapan ya. Ada 2 pilihan yang harus Tuhan pilih saat itu, yang harus Yesus pilih. Ya. Pilih ngelayat atau pilih meneruskan perjalanan. Nah ini ada 2 pilihan yang harus ditentukan, mau tidak mau harus dipilih. Yesus itu dalam pelayanannya itu banyak dengan berjalan kaki, berjalan kaki, nyebrang. Jadi ketika dia mendengar berita itu pasti sedih, tambah capek, tidak karuan, kepinginnya menyingkir, ya ini imajinasi saya begitu, pengen nyingkir, istilahnya istirahat, setelah istirahat mau berdoa dulu, atau sembojong dulu, melepaskan otot-otot yang tegang, mungkin begitu saudara ya, karena capek.
Nah di situ pikirannya pasti kalut, saudara. Apalagi secara manusia, Yohanes itu juga siapa gitu ya kan, lebih tua secara lahiriah dari Yesus. Yohanes juga yang membaptis Yesus. Nah, tiba-tiba terdengar berita yang sangat menyedihkan hati Yesus. Otomatis di situ harus menentukan pilihan. Harus bagaimana yang Yesus perbuat. Yesus bisa saja melakukan kehendaknya sendiri. Tidak menurut apa yang Bapa inginkan. Itu bisa saja, saudara. Jadi kehendak Bapa dan kehendak manusia, kehendak Tuhan dan kehendak kita itu tipis, saudara ya. Kalau kita salah pilih, ya 5 roti dan 2 ikan itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu bisa dinikmati oleh orang banyak di situ. Oleh karena ada satu hal, yaitu Yesus harus memilih ngelayat, artinya ke Yohanes itu yang sudah dibunuh atau meneruskan. Sebenarnya Yesus itu mau menyingkir, saudara mau istirahat mungkin ya. Tetapi ternyata saudara sudah dihadang oleh orang banyak. Saya baca saudara ya. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya, saudara. Jadi ketika Yesus mau menyingkir ke tempat yang sunyi, ternyata sudah didahului, sudah saudara, orang banyak sudah ada di seberang, sudah menanti karena orang banyak itu sudah mendengar berita Yesus mau menyeberang, saudara. Padahal tujuannya Yesus itu mau istirahat, mau ke tempat yang sunyi, mungkin mau menyendiri, mungkin juga dengan berdoa di situ. Inilah awal, saudara, awal terjadinya 5 roti dan 2 ikan yang bisa bikin kenyang orang banyak. Artinya di situ Yesus melakukan kehendak Bapa. Yesus menanggalkan sekalipun dia capek, saudara. Dia mau melayani sekalipun dia pikirannya sedang kalut oleh karena tadi berita Yohanes Pembaptis dibunuh, tapi Yesus mau melayani. Dia capek, dia tinggalkan capek itu, dia menanggalkan egonya. Yesus punya hak di situ untuk istirahat. Tetapi Yesus di situ punya belas kasihan kepada orang banyak dan terjadilah mujizat apa? Halo? 5 roti 2 ikan. 5 roti? Ini siapa yang jawab? 5 roti 2 ikan. Oh, belum. Katanya baca, belum. Ada kesembuhan, Yesus menyembuhkan yang sakit, saudara. Sebelum terjadinya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus lebih dahulu menyembuhkan yang sakit, saudara. Padahal keadaan Yesus itu capek, saudara. Coba seandainya, saudara, Yesus itu belani oleh karena pikirannya sendiri yang kelihatannya baik. Yesus ke Yohanes, kira-kira bisa terjadi peristiwa ini apa enggak? Enggak bisa, saudara. Nah ini karena Yesus enggak ke Yohanes itu enggak ngelayat, Yesus meneruskan ke tempat yang sunyi, tapi ternyata sudah di dekat. Inilah awal, saudara. Ketika Yesus menanggalkan egonya, sakit tubuhnya merasakan capek, letih, haus, tapi dia tetap mau melayani, saudara. Ini awal, ini baru awal dari kerendahan hati Yesus sudah bikin mujizat orang yang sakit. Ya. Mungkin yang sudah jam terbangnya tinggi kayak Bu Novi, Bu Gembala, Pak Gembala yang sudah melayani itu. Mungkin mengalami apa yang kayak Yesus alami ini. Ya. Sudah capek pelayanan, tiba-tiba
ditelepon mungkin oleh salah satu jemaat atau rekan hamba Tuhan di mana, itu bisa tolong saya. Itu mungkin pernah mengalami itu. Pasti ada dua pilihan, pilih istirahat, apa pilih melayani, kan begitu. Pasti, atau saudara dan saya juga mengalami hal-hal yang lain. Ya sebetulnya kepinginnya istirahat, tapi ada doa malam mungkin. Kepinginnya istirahat juga, ada konser. Kepinginnya istirahat juga, ternyata ada saudara atau tetangga yang minta tolong kepada kita. Ya, ini pilihan ada di tangan saya dan saudara sendiri ya. Saudara bisa milih mana yang kehendak Tuhan yang ini seperti apa. Pasti saudara bisa memilih sama seperti Yesus melakukan kehendak Bapa. Dari sini kita bisa melihat saudara, kenapa Yesus juga ke Yohanes, istilahnya pergi ke Yohanes yang sudah dikuburkan oleh muridnya. Ternyata saudara, mungkin dari kisah ini, peristiwa ini sudah 2000 tahun yang lalu saudara, bisa dikatakan sesuatu yang kuno. Karena zaman dulu kan identik dengan jadul saudara. Tapi ternyata pelayanan yang modern, itu Tuhan Yesus ajarkan. Sudah dari dulu. Di Alkitab katakan Matius 14 ayat yang sebelumnya saudara ya. Kemudian ayat 12. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Baptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitakan kepada Yesus. Jadi ketika murid-murid Yesus memberitahukan kepada Yesus bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh, itu sudah dikuburkan. Artinya begini saudara, ini imajinasi saya, bayangan saya begini. Jadi Yesus itu sudah punya tim saudara, sudah punya tim penggembalaan yang solid, sehingga tidak semua pelayanan itu dilakukan oleh Yesus, karena Yesus sudah membagi-bagi. Yaitu Yohanes ternyata punya murid, ya. Yohanes juga menggembalakan. Sehingga ketika terjadi sesuatu dan Yohanes sendiri dibunuh, sudah ada staf, sudah ada bawahannya, ada muridnya yang sudah siap melayani di situ. Jadi ketika lapor ke Yesus, semuanya sudah beres. Jadi pelayanan yang modern, pelayanan yang tidak one man show itu sudah Tuhan Yesus ajarkan. Ya, jadi bukan sesuatu yang kuno itu zamannya memang, tapi ajarannya sudah modern. Nah, di situ saudara, kita juga pun punya begitu kan. Gereja Elim sekarang sudah mulai ditata ya oleh Pak Gembala dan Gembala. Ada pengurus besar, ada staf pastoral, ada pengurus-pengurus departemen yang lain, yang semuanya ditata dengan rapi supaya pelayanan itu bisa efektif, tidak dikerjakan oleh satu orang. Bagaimana saudara bisa bayangkan ketika pelayanan itu dipegang Yesus, otomatis mau tidak mau Yesus ngurusi Yohanes yang mati itu. Oleh karena ada tim pelayanan, sehingga saudara pelayanan itu bisa efektif dan tuwean yang banyak itu bisa diraih. Tuwean yang 5.000 orang itu tidak terbengkelai, bisa dilayani dengan baik, bisa melihat mujizat yang begitu nyata di depan mata, 5 roti dan 2 ikan, bisa mengenyangkan mereka. Ya, tetapi itu pun tidak cukup. Ya, pelayanan yang solid, ada pengurus besar, ada staf pastoral, ada penggembalaan, sudah semuanya komplit. Itu belum cukup. Tadi saya katakan di situ, Yesus capek. Yesus itu merasakan lapar, ingin istirahat. Artinya tim itu perlu, tapi kerendahan hati itu juga penting.
dua paket yang tidak bisa dipisahkan oleh saya dan saudara sebagai jemaat Elim ya. Pengurus kita ada sudah lengkap, ada staf pastoral, pengurus inti. Kita harus memiliki kerendahan hati, tidak boleh egois. Kalau toh kita pinter, ya kita tidak usah merasa paling pinter. Dengan kepinteran kita, dengan kepandaian kita, itu anugerah Tuhan yang seharusnya bukan untuk mengoreksi yang lain, tapi kita saling melengkapi di situ. Tidak boleh kita saling cekcok, saling merasa paling benar. Jadi peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu diawali dari kerendahan hati. Adanya yang melayani di situ. Ada awalnya, saudara. Jadi tidak sadep-saknya. Tadi saya katakan Tuhan didik sedemikian detail. Dari awal sampai terjadinya peristiwa itu, Tuhan menghendaki kita, saya dan saudara, memiliki kerendahan hati. Menanggalkan ego kita. Kalau toh kita paling pintar, tidak boleh keminter ya. Kalau toh kita paling tahu, sudah seharusnya dilengkapi yang lain yang belum tahu. Ya, sebentar lagi kita akan yang tadi disampaikan rapat, saudara. Kita juga akan bentuk tim Lazarus di situ, saudara ya. Kita akan semakin lengkap di situ. Ada tugas-tugasnya, tugas-tugas orang ini mau ini, supaya semuanya bisa bekerja sama, tertib, teratur, dan rendah hati. Ada amin, saudara? Halo? Amin. Oke. Amin. Oke. Ya, yang kedua, saudara ya. Tadi yang pertama, saudara ya. Yesus sudah berikan teladan kepada kita supaya kita enggak egois. Kalau toh kita capek, kita pun harus tetap bisa memberikan yang terbaik ya pada Tuhan. Yang kedua, saudara, Matius 14 ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus dan apa yang dilakukan oleh para murid-muridnya itu bertolak belakang, saudara ya. Mungkin begini, para murid pada waktu itu mungkin berpikirnya ya manusia lah gitu ya. Istilahnya begini ya, saya gambarkannya, salahmu dewe, wong aku lho gak ngongkon-ngongkon, lapo ngetut-ngetutno iki lho wis bengi gitu ya. Mungkin begitu, saudara. Itu pikirannya para murid. Gak mau repot, gak gelem direpoti, senengane golek enake dhewe. Padahal tiap hari murid-murid itu kemana Yesus pergi itu ada, tapi kok yuk belum paham. Ternyata belum paham betul apa yang setiap hari Yesus lakukan, saudara. Ya memang kalau secara manusia dibikin engkel-engkelan memang ada benernya, saudara ya. Orang banyak itu tidak disuruh gitu loh. Dia ngikuti Yesus oleh karena keinginannya sendiri, karena mendengar Yesus itu si pembuat mujizat. Sehingga orang-orang berbondong-bondong kepinginnya sembuh. Dan saat itu pun ketika orang banyak itu ada di situ, Yesus sudah menyembuhkan di situ. Orang banyak sudah disembuhkan. Oleh karena itu, pikirannya murid-murid, kan apa yang sudah dimau, yang sudah diinginkan oleh orang banyak, kan sudah terpenuhi. Wes mulio kono, nang desa, di desa-desa, supaya dapat makan. Nah, ini pikirannya murid mungkin begitu, saudara. Tapi Yesus tidak begitu. Jadi bertolak belakangan sekali apa yang dikerjakan Yesus dengan muridnya. Yesus mengajarkan kepada muridnya pada saat itu ya, bertanggung jawab, saudara. Nah ini pelajaran yang sangat penting buat saya, saudara ya.
bertanggung jawab. Kalau kita ngomong masalah tanggung jawab itu, ya tanggung jawab itu luas, saudara ya. Kita harus bertanggung jawab di rumah kita masing-masing sebagai suami, istri juga bertanggung jawab, anak-anak juga punya tanggung jawab. Dalam pekerjaan kita juga harus kita memiliki tanggung jawab. Dalam pelayanan apalagi, saudara, ya pelayanan juga ruang lingkupnya luas, saudara, tidak hanya di dalam gereja. Dimanapun kita berada, kita adalah melayani Tuhan dengan pekerjaan kita, rumah tangga kita masing-masing. Tuhan mendidik kita bertanggung jawab, tidak mementingkan kepentingannya sendiri, saudara ya. Bertanggung jawab dalam pelayanan, kita bicara hal yang kecil-kecil dulu. Kita misalnya doa malam, ya belajar tanggung jawab, saudara. Mulainya jam berapa? 7:30, jam 7:04, jam 7 lebih berapa, kita ya kalau sudah dibuka ya semuanya harus siap, saudara ya. Kalau kita menghormati Tuhan, pasti kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab adalah salah satu bukti bahwa kita itu hormat kepada Tuhan, bukan hormat kepada manusia. Ibadah raya kita tepat waktu, itu juga bukti tanggung jawab kita. Ibadah raya jam 8, mulainya 8:30. Ibadahnya jam 9, sih telat. Padahal di rumahnya sendiri, online. Ya, ini hal-hal yang sepele, saudara. Perkara kecil. Kalau kita dengan sengaja, walau kok ibadah jam 9, biasanya jam 9:05 baru mulai, ini saudara tidak menghormati Tuhan. Ya, ini kelihatannya sepele, saudara. Tapi ini menentukan 5 roti dan 2 ikan itu terjadi dalam hidup kita apa enggak. Itu tergantung hormat kita kepada Tuhan, disiplin kita, waktu kita, tanggung jawab kita. Halo. Jadi saudara yang terkasih ya, didikan Tuhan itu saya berulang tadi saya katakan ya, sangat detail, sederhana, saudara ya, tapi tegas ya, bertanggung jawab. Yesus mengajarkan tanggung jawab, ya, memberikan teladan ya, tidak seperti murid-muridnya yang boleh enak dewe. Tapi Tuhan itu mengajarkan supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang banyak. Ya. Tuwean sangat banyak, 5.000 orang. Kalau Tuhan Yesus sudah detak jantungnya tidak sinkron dengan Allah Bapa, tidak akan terjadi tuwean 5.000 orang itu, saudara ya. Oleh karena detak jantungnya sama, seirama, tidak kemersek, yaitu bisa terjadi mujizat itu. Jadi ada urut-urutannya, saudara. Ada tatanan Allah yang tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita remehkan. Kita harus bertanggung jawab. Sekalipun kelihatannya remeh, saudara ya, hanya sekedar waktu, doa malam, ibadah raya, ya, ketepatan waktu. Memang kita harus belajar dari hal yang kecil ya. Siapa yang setia kepada perkara kecil, Tuhan percayakan sesuatu yang lebih besar lagi. Amin. Yang ketiga, saudara ya, yang sudah pasti ya, kita harus melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada kita, yaitu ucapan syukur. Kita harus benar-benar bersyukur. Yesus menengadah dan mengucapkan berkat di situ ya. Ya, di dalam ucapan syukur itu ada mujizat. Ketika kita melayani Tuhan, kita bekerja dimanapun kita berada, ketika kita dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang ikhlas, yang rela ya, semuanya itu ada damai sejahtera. Jadi mujizat itu tidak harus yang spektakuler. Ya, kita bersyukur dan kita merasakan damai sejahtera Tuhan, itu mujizat, saudara. Kita sukacita ya, sukacita kita tidak sukacita yang dibuat-buat, tapi benar-benar sukacita oleh karena kita benar-benar berharap kepada Tuhan. Jadi sudah seharusnya, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena kita ada sampai hari ini,
kita bisa bekerja, kita bisa melayani Tuhan dimanapun kita berada itu oleh karena anugerah Tuhan, bukan oleh karena kekuatan kita masing-masing, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Ya, akan saya ulangi saudara ya, dari depan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan malam hari ini. Bagaimana supaya 5 roti dan 2 ikan itu terjadi dalam hidup kita, ya, bisa kita alami, bisa kita nikmati ketika kita mau melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati kita bisa mulai belajar bertanggung jawab dengan tugas kita masing-masing dalam pelayanan kita, ya, yang sudah Tuhan tetapkan, yang di gereja sudah disusun. Mari kita belajar tanggung jawab dengan ucapan syukur kepada Tuhan, karena tugas kita masing-masing semuanya datangnya dari Tuhan. Ya, sekian saja saudara ya, renungan dari saya. Silakan bisa dilengkapi oleh Pak Gembala mungkin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Mono yang sudah memberikan renungan buat kita malam hari ini. Bagaimana 5 roti 2 ikan terjadi, atau bagaimana mujizat itu boleh terjadi di dalam hidup kita. Apalagi ketika kita berdoa ya, saat ini pasti saudara punya banyak permohonan kepada Tuhan, punya banyak kerinduan yang ingin terjadi di dalam hidup saudara. Nah, yang pertama saudara, mari kita ikuti teladan Yesus. Kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di ayat yang ke-13. Yang kedua, tetap kita harus bertanggung jawab. Berdoa untuk minta mujizat boleh. Berharap pada Tuhan untuk mendapatkan mujizat boleh, tetapi tetap lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, jangan terus berdoa terus menunggu saja, diam saja, enggak. Tetapi saudara punya tanggung jawab, di mana saudara bertanggung jawab, kerjakan itu dengan setia. Yang ketiga, itu yang di ayat 15, dan yang ketiga, bagaimana terjadi mujizat dalam hidup kita melalui jawaban doa kita. Belajarlah untuk mengucap syukur. Ya, saudara, jangan terus punya masalah, menggerutu, mengeluh gitu ya, tapi mengucap syukur. Sekalipun jawaban berdoa belum terjadi, sekalipun mujizat belum terjadi, tetaplah mengucap syukur, karena di situ ada kekuatan buat kita, dan percayalah mujizat terjadi ketika kita bersyukur. Itu yang dapat saya simpulkan dari renungan malam hari ini. Kaget aku Pak Petrus. Di Tuhan, mari kita mau lakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Nah, malam hari ini saudara, kita akan saling mendoakan. Kita akan saling mendoakan. Saya enggak seperti biasanya ya, saya tunjuk atas bawah gitu, enggak. Tapi saya tunjuk. Jadi saudara dengarkan dan ingat-ingat siapa yang didoakan. Pak Mono mendoakan Pak Aan. Ada Pak Aan di situ. Pak Mono mendoakan Pak Aan juga mendoakan Pak Mono. Itu ya saudara. Saudari Siska, Mbak Siska mendoakan Bu Windy mendoakan Mbak Siska. Balikannya. Bu Cherry mendoakan Bu Riris. Demikian sebaliknya. Bu Lena mendoakan Pak Petrus. Demikian sebaliknya. Saudara Rian, Mas Rian mendoakan Mas Yonatan yang ada di gereja. Sekalipun jarak jauh, tapi doa dapat menjangkau. Amin. Mas Lukas mendoakan Mas Titus. Saya mendoakan Mbak Asifah. Mas Panca mendoakan Bapak Gembala. Kak Vina mendoakan Jessica. Ada yang belum kebagian? Halo? Sudah semua ya? Mbak Siska di situ ada Bu Sulika? Nggak ada. Oh, enggak ada. Ya, wis. Saya ulang lagi ya, saudara. Pak Mono mendoakan Pak Aan dan adiknya. Siska mendoakan Bu Windy. Bu Cherry mendoakan Bu Riris. Bu Lena mendoakan Pak Petrus. Mas Rian mendoakan Mas Yonatan. Mas Lukas mendoakan Pak Titus. Saya mendoakan Mbak Asifah, Bu Asifah. Mas Panca mendoakan Bapak Gembala. Kak Vina mendoakan Jessica. Demikian sebaliknya. Baik, saudara.
kita akan berdoa, kita akan naikkan satu pujian dulu. Silakan Mbak Asifa. Yuk guys. Halo Mbak Asifa, Cek cek. Bisa dengar ya? Kita pujikan, kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita pujikan. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari kita pujikan lebih sungguh lagi, katakan. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau tepang tanganku. Kau pengharapan kami, kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Ku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta, yang lebih dari semua yang dapat ku pinta. Haleluya. Mari sembah Dia. Hanya Kau Tuhan penolong kami. Kami percaya padamu Yesus.
Persilakan Ibu Novi. Syukur malam hari ini kami kembali dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Sungguh kami merindukan Tuhan untuk kami memperoleh jawaban doa. Sungguh kami merindukan untuk mendapatkan mujizat yang dari Engkau Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Tetapi biarlah itu Tuhan bukan menjadi yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Yang terutama adalah bagaimana kami harus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bagaimana kami harus hidup bertanggung jawab dalam setiap apa yang kami lakukan. Dan kami hidup dengan mengucap syukur dalam segala hal. Kami percaya mujizat, jawaban doa itu pasti dapat kami terima ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan saling mendoakan satu dengan yang lain pergumulan saudara seiman kami yang bersama dengan kami malam hari ini. Apapun pergumulan mereka, mari Roh Kudus Engkau berbicara atas setiap kami masing-masing pribadi. Ingatkan Tuhan apa yang akan kami doakan buat saudara kami. Dan ketika kami berdoa sungguh-sungguh, ketika kami sehati berdoa, kami percaya Tuhan doa itu akan sampai kepada Bapa. Dan kami akan menerima jawaban doa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, urapi setiap kami dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara bisa buka mic-nya, saudara bisa berdoa dengan berkata-kata. Jangan berdiam diri, saudara boleh berkata-kata, saudara boleh doakan saudaramu yang sudah ditentukan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Malam hari ini hamba-Mu Bapak Aan, Tuhan, kami serahkan hamba-Mu Bapak Aan yang terkasih dalam tangan Tuhan. Berkati tangan ini dalam pekerjaannya, berkati dalam kesehatannya, berkati dalam rumah tangganya, jaga anak-anaknya. Tuhan, segala dimanapun hamba-Mu Bapak Aan berada, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Yang takut Tuhan, suami menjadi pelajar dan anak-anaknya, yang mengasihi istri sama seperti Engkau mengasihi kami. Tuhan, diserahkan Pak dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, dalam nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui tindak lanjutnya perkataannya. Berkati semuanya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, curahkan kasih sejahtera-Mu atas Tuhan Yesus. Berkati dalam kesehatannya, berkati dalam apapun yang dikerjakannya. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu alam rencana yang baik atas hamba Bapak Aan. Dalam nama Yesus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dalam nama Yesus, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan dijawab menjadi suami yang sungguh takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehendak-Mu yang terjadi. Berkati dengan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran. Menguasai hati. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar setiap apa yang kami doakan buat saudara kami Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak bergabung malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Kami rindu mereka juga bersama-sama dengan dalam berdoa
bersama-sama dalam beribadah Tuhan, supaya jemaat-Mu yang lain juga boleh bertumbuh Tuhan, berakar kuat di dalam Engkau. Tuhan, jamah hati mereka. Apapun yang pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar, sehingga mereka boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terus bakar hati mereka dengan roh yang menyala-nyala, supaya mereka tetap setia, jemaat tetap setia, tetap tekun beribadah, tetap terlebih mengasihi Tuhan, dan mata hati mereka juga tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam doa malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapak, malam hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah perhimpunan doa kami, doa jemaat. Kami sangat bersyukur melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba-Mu. Biarlah kepada setiap kami masing-masing, seluruh jemaat-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayai untuk melakukan pekerjaan Tuhan di bidang kami masing-masing. Biarlah kami mengikuti teladan Yesus yang kami temukan malam hari ini, sehingga kami menjadi pelayan Tuhan yang setia, yang melakukan kehendak Bapa. Kami melayani bukan menuruti keinginan kami sendiri. Kami melayani dengan penuh tanggung jawab. Kami melayani karena kami mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Mari Tuhan berkarya dalam setiap pribadi lepas pribadi. Roh Kudus-Mu memimpin kami, menyertai kami dalam setiap panggilan kami, dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan. Sekecil apapun, itu adalah berarti di mata Tuhan, jika kami melakukan itu dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, anak-anak-Mu, dengan segala pergumulan, dengan segala permasalahan kehidupan yang kami sedang alami. Kami bersyukur buat segala pergumulan hidup, ataupun juga mungkin penderitaan yang Tuhan izinkan. Karena justru dari semuanya itu kami didewasakan, kami dibentuk, kami mengalami Tuhan dalam hidup ini. Bahwa kami sungguh merasakan bahwa Engkau Tuhan hadir, tidak hanya ketika kami sedang mengalami keadaan yang baik, tetapi justru sebaliknya ketika kami sedang lemah, ketika kami sedang Tuhan tidak berdaya, di situ kuasa-Mu Tuhan nyata sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, memberkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau pada malam hari ini. Pakai mereka Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Nama Yesus dipermuliakan atas kehidupan anak-anak-Mu ini. Demikian juga setiap kami yang sudah hadir, kami percaya Tuhan, satu persatu kami dilawat oleh kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan tahu, dan biarlah Tuhan dipermuliakan, nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Bukan hanya ketika kami sedang dalam keadaan yang baik, justru dalam keadaan kami lemah, kami tidak berdaya, kami terhimpit, kami terjepit, tapi di situ Tuhan, pembelaan Tuhan nyata atas setiap kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh pelayanan-pelayanan yang ada di gereja-Mu Tuhan. Kami percaya melalui hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, di bidang masing-masing, Tuhan satukan hati kami. Kami melayani dengan kesetiaan, kami melayani dengan kesatuan hati, dan biarlah nama Tuhan Yesus saja dimuliakan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tutup pertemuan doa malam hari ini. Biarlah Engkau mencurahkan damai sejahtera-Mu, berkat dari surga tercurah limpah atas setiap kami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat anugerah sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, memimpin langkah hidup kita, menyertai kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Amin. Amin.
Nah, saudara, saya memberikan sedikit pengumuman. Kemarin hari Minggu saya lupa menyampaikan bahwa hari Sabtu ada doa pagi pukul 5 pagi. Yang melayani pemimpin penyembahan saya, renungannya Ibu Windy. Bu Windy, halo. Bu Windy menyampaikan renungan doa pagi ya, Bu? Iya, Bu. Oke. Puji Tuhan. Ya, saudara, mari ikut pagi ya. Jam 5 pagi, jangan molor bangunnya. Tadi katanya Pak Mono, kita menghormati Tuhan jam 5, mulai jam 5. Ya, Pak Mono ya? Oke, siap. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Awas lek Pak Mono bangkong. Teleponan. Ya, jam Oh, 8. beres. Jadi pagi-pagi kalau saudara dapat telepon, ada telepon itu dari grup, saudara bangunlah dan berdoalah. Bangun pagi-pagi. Bangunlah dan berdoalah. Ya, saudara foto dulu. Iya, dipoto dulu kita. Ya, apa sih? 1, 2, 3. Menangis. 1, 2, 3. Selamat malam semua, Pak. Saya ralat, Mbak Siska yang pelayanan minggu, doa pagi. Loh, saya minggu Sabtu kemarin sudah WL. Oh iya, dah. Iya, gantiin bulan. Oh, gantiin Bu Lena ya. Oh ya, sorry. Ya, wes. Oke, kembali padaku. Selamat malam, Tuhan memberkati. Ya, Mas Ian. Yang melayani di gereja, terima kasih Tuhan berkati. Itu Mas Ian, Mbak Sipa, Mas Pian. Ketinggalan satu di Dharma Wangsa.